Halo pemirsa, dunia skincare tidak baik-baik saja. Makanya di sini ingin saya prediksi bagaimanakah nasib Doktif dengan SS ini. Apakah mereka akan berujung ke proses hukum, ataukah nanti akan ada proses perdamaian, ujung-ujungnya seperti itu? Mari kita prediksi di sini ya. Bagaimanakah proses dari SS dengan Doktif ini? Karena mereka sudah saling lapor. Apakah akan ada proses perdamaian atau masalah ini akan bergulir ke ranah hukum? Ada 5 koin di mana saat ini mereka memang lagi berkonflik dan tidak baik-baik saja. Dan tentunya hal ini juga akan memperburuk situasi dan kondisinya. Misalnya kalau ada keinginan berdamaian, ternyata di sini kayaknya tidak ada keinginan untuk berdamai. Ya, mereka sudah saling berseteru dan saling menjatuhkan satu sama lain. Menara putus, transformasi akan berproses ke pengadilan. Sembilan tongkat di mana menyelesaikan perseteruan yang sudah terjadi saat ini. Aduh, kok nggak ada proses perdamaian ya? Terhadap seorang perempuan yang memiliki memiliki status sosial yang tinggi dan pada akhirnya juga ada situasi kondisi yang tidak bagus. Dan di sini ada 4 cangkir yang artinya sudah tidak ada lagi proses perdamaian di sini, teman-teman. Masalah Doktif dengan SS ini potensi untuk proses ke ranah hukum sangat besar sekali. Karena di kartunya ini ada 5 koin, sudah tidak ada lagi rasa saling percaya. Dan di sini juga ada kaitannya dengan persaingan bisnis, karena di sini ada 5 koin. Koin simbol dari materi. Nah, juga adanya transformasi, sebuah kondisi proses hukum yang terjadi dikarenakan mereka berseteru antar sesama wanita yang memiliki kedudukan. Nah, Doktif memiliki kedudukan, SS juga seorang pengusaha, memiliki popularitas dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga akan membuat mereka menjadi kayak kuat sama kuat. Dan di sini juga sudah ada, maksudnya sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka berdua. Jadi apa yang kalian lihat di media sosial itu memang benar adanya. Tidak ada upaya-upaya perdamaian di antara mereka. Kalaupun ada upaya perdamaian, tapi sepertinya jalan buntu dikarenakan sudah tidak ada keinginan lagi untuk berdamai. Ya. Jadi mungkin salah satu pihak ada keinginan berdamai, tapi pihak yang lainnya tidak ingin, bisa jadi seperti itu. Jadi sudah ada miskomunikasi, sudah tidak ada hubungan lagi dalam komunikasi di antara mereka berdua. Dan proses hukumnya ini bisa bergulir ke ranah persidangan nanti. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Doktif dengan SS nantinya seandainya berproses ke ranah hukum? Nasib Doktif terlebih dahulu ya. Ada simbol 8 pedang, terkurung dengan pedang-pedang, terkurung dengan permasalahan yang ada. Jadi nasib Doktif ini bisa dibilang juga sangat bahaya, sangat riskan sekali, ya. Karena di sini dia dikelilingi oleh pedang-pedang. Pedang itu simbol dari sebuah konfrontasi yang terjadi. Ada 7 pedang juga, yang artinya di sini dari dari kegiatan Doktif ini yang mereview kosmetik, ternyata banyak sekali yang tidak menyukainya. Makanya orang-orang yang tidak menyukainya ini berkumpul menjadi satu dan ingin berusaha untuk memperkarakan Doktif ini. Tapi di sini ada sukacita juga. Jadi di sini bisa dikatakan sekalipun Doktif dalam bahaya, cuman di sini dia juga ada misalnya kerjasama atau dukungan dari orang-orang yang bisa menguatkan atau bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah ini juga.
Tapi semuanya itu tergantung dari keputusan si Raja Pedang ini nanti. Keputusan dari seorang pemimpin. Nah, cuma di sini juga ada simbol wanita koin 9. Ada sosok yang akan membantu dari doktif ini nanti. Seorang wanita yang mapan. Siapakah ini? Apakah ini Nikita Mirzani ataukah sosok yang lainnya? Nah, jadi di sini untuk doktif juga harus hati-hati terkait masalah yang ada, karena dari pihak-pihak yang dirugikan doktif terkait dari review skincare-nya itu nanti, atau pihak-pihak yang sudah sakit hati, mereka akan bersatu untuk menjatuhkan doktif di sini. Tapi di sini juga doktif juga ada yang bantu, juga ada dukungan dari netizen, sebagai netizen ya, juga dukungan dari seorang wanita yang mapan, yang kaya di sini. Tapi segala sesuatunya itu nanti kembali kepada keputusan pengadilan. Cuman di sini nasib doktif masih bisa dikatakan ya lebih baik lah ya, lebih baik karena di akhir kartunya ini ada sosok wanita yang akan membantu doktif, walaupun posisi doktif ini juga masih riskan di sini sebab ada 8 tongkat ini. Ya, semoga saja sih bisa berdamai menurut saya, walaupun di kartu awal tadi proses perdamaian terasa sangat sulit ya. Untuk nasib SS bagaimanakah? The Wheel, roda berputar, yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya bisnisnya berkembang, tiba-tiba menjadi terjatuh dikarenakan efek dari review doktif ini. Proses sebuah perjalanan. Nah, di sini SS ini berusaha untuk bangkit kembali, juga berusaha untuk mengatasi masalahnya dengan doktif ini, tapi semuanya itu kan juga butuh proses. Cuman di sini proses 2 ini, simbol 2 koin, 2 jam ini proses dari kebimbangan, apakah ini saya lanjut atau tidak. Jadi sepertinya dari SS ini ada keinginan untuk melakukan perdamaian, dikarenakan masih bimbang terkait dari proses ini diteruskan atau tidak. Ada simbol 1 cangkir, yang artinya dia masih ada keinginan untuk berdamai. Tetapi ada tongkat 10, keinginan itu tinggal keinginan. Mungkin keinginan itu tidak direspon baik dengan doktif, karena itu makanya dia pada akhirnya menanggung beban atas apa yang sudah terjadi saat ini. Tongkat 10, penderitaan, stres dan lain sebagainya yang harus dia pikul. The Magician, terkait dari apa yang sudah dia lakukan, mengambil sebuah keuntungan dengan merugikan masyarakat. Ini ya. Jadi teman-teman, untuk nasib doktif dengan Sela ini bisa dibilang sama-sama riskan di dalam proses hukum. Nah, untuk Selanya juga sudah berusaha melakukan sebuah perdamaian, tetapi ada kemungkinan ditolak oleh doktif. Dan untuk doktif sendiri juga harus waspada. Karena kalau sudah bergulir kerana hukum di sini akan ada pihak-pihak yang memutuskan bersalah atau tidak. Walaupun di sini doktif ini juga akan dibantu sosok perempuan yang kaya raya, tapi doktif juga harus sadar bahwa di balik doktif ini ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang sakit hati pada doktif, pada akhirnya bersatu untuk menjatuhkan doktif di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman, baik untuk Sela maupun doktif ini ada situasi dan kondisi yang sama-sama kurang bagus di dalam proses hukum. Alangkah baiknya untuk saling memaafkan, walaupun di sini tadi mereka egonya masih kuat, ya, masih kuat. Jadi untuk perdamaian serasa sangat sulit untuk saat ini. Tapi semoga saja ke depannya, seandainya nonton kasus ini, nonton tarot prediksi ini, ada keterbukaan hati dari masing-masing pihak ini untuk melakukan sebuah proses perdamaian. Karena ternyata doktif ini juga ada situasi kondisi yang kurang bagus. 8 pedang, angka tertinggi adalah 10 pedang, ini 8 loh ya, 8 pedang. Jadi doktif ini juga riskan sekali
untuk keselamatannya di dalam kasusnya ini, walaupun sudah dibantu oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan memiliki pamor ini tadi. Bukan kedudukan sih, memiliki kemapanan materi dan popularitas ini tadi. Tapi segala sesuatunya nanti juga yang berwenang memutuskan bersalah atau tidak. Sedangkan Sheila juga begitu. Ketika keinginan untuk berdamai sepertinya nggak ditanggapi, dia juga harus menanggung beban derita yang dia pikul nantinya. Ini ya. Jadi sama-sama merugi nantinya ketika sampai ke proses hukum. Makanya cobalah terbuka pikirannya untuk saling memaafkan. Harapan saya seperti itu. Biar hal buruk tidak sampai terjadi. Ketika mereka bersikeras tidak saling memaafkan, ya dua-duanya akan merugi tentunya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga mereka bisa berdamai, walaupun di awal tadi perdamaian seakan sulit untuk diwujudkan. Tapi yang namanya prediksi ini bisa berubah ketika seseorang ada pencerahan di dalam hatinya, ada kewaspadaan di dalam hatinya. Siapa tahu ketika sudah melihat prediksi ini, pada akhirnya mereka berpikir ulang daripada saya bermasalah terus, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Karena yang namanya proses hukum itu pasti tidak sebulan, 2 bulan, bisa berbulan-bulan, dan itu juga merugikan dari sisi waktu, dari sisi materi juga, ya. Kalau bisa memaafkan, kenapa tidak?